selamat pagi. Ketemu lagi di pelajaran IPS kelas 8. Hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial, apa yang terjadi, ya, kemudian apa yang menyebabkan hal itu, kemudian interaksi sosial dan status sosial. Ini apa kaitannya, ya? Nah, mobilitas sosial itu adalah sesuatu di mana seseorang yang awalnya mempunyai statusnya A itu bisa berubah statusnya, ya, bisa naik, bisa turun, bisa sama juga, ya. Nah, itu diakibatkan oleh apa? Ya pasti banyak faktor. Salah satunya adalah interaksi sosial. Seseorang akan berubah, ya, sosialnya, status sosialnya, ya, menjadi lebih baik atau naik, atau juga bisa jadi sama atau bahkan turun. Karena apa? Karena dia berinteraksi dengan orang. Yuk kita lihat sama-sama apa yang bisa kita lihat dari mobilitas sosial berdasarkan interaksi sosial dan status sosial, ya. Nah, di sini dikatakan ada hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi individu, ya, kelompok serta antar kelompok. Nah, misalnya si A, ya, yang tadinya nggak suka menggambar, ya, kemudian dia berinteraksi dengan teman-temannya yang suka menggambar dan sebagainya, akhirnya dia tertarik juga nih. Kemudian dia, ya, saat itu juga mungkin punya bakat, dia kemudian bisa untuk menggambar juga, ya. Nah, itu jadi hubungan timbal balik itu bisa mempengaruhi orang. Karena apa? Orang lain itu bisa mempengaruhi dia di dalam banyak hal, ya. Kita lihat berikutnya. Nah, interaksi yang berkembang masyarakat akan mengubah pola pikir, memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Nih si A nih contohnya yang tadi, ya, menggambar. Dia mikir, wah, teman saya bisa gambar. Kemudian teman saya itu gambarnya itu misalnya gambar komik, dikirimkan ke penerbit. Akhirnya dia bisa bikin komik, diterbitkan sebagai penerbit, jadi buku, jadi komik dan sebagainya. Nah, dia kemudian termotivasi, ya, mengubah pola pikirnya. Akhirnya, wah, kenapa saya nggak ikutan? Kemungkinan juga dia punya bakat yang sama. Akhirnya dia belajar. Nah, dari belajar itu dia bisa akhirnya membuat dirinya punya hobi yang sama, dan bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa juga untuk meningkatkan mobilitas sosial dia. Jadi pertama dia bisa dapat uang, kemudian bisa ternama dan sebagainya, ya. Nah, di sini dikatakan seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Ya, tadi orang yang tadinya nothing menjadi something. Orang yang nggak punya apa-apa, begitu dia berinteraksi dengan orang, dia berubah statusnya. Akhirnya dia bisa berkarya, bisa berkreasi, dia punya kreativitas. Akhirnya nama dia dikenal oleh banyak orang, ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada gambar sawah. Petaninya sih sama, cuma apa yang beda? Nah, ada, yaitu penggeraknya. Yang satu adalah kerbau, yang satu lagi adalah traktor. Paling gampang di sini mobilitas sosialnya apa? Ya, kerbau itu butuh perawatannya mahal, harus dirawat, dikasih makan dan sebagainya, dan harganya pun mahal. Seekor kerbau itu bisa lebih mahal daripada sebuah traktor yang kalau kita lihat perawatannya tidak begitu mahal, ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seorang dalam masyarakat. Artinya apa? Seseorang bisa berubah karena interaksi sosial dengan orang lain. Berubahnya bisa ke atas, atau maksudnya dia itu menjadi lebih makmur, kaya, atau bisa juga jadi turun. Nah, contohnya seperti apa kalau turun? Anak yang baik-baik kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang suka ngerokok, yang suka minum-minuman keras, yang suka tawuran, akhirnya ke bawah-bawah. Anak yang tadinya baik menjadi tidak baik. Nah, itu adalah mobilitas sosial yang yang ke bawah. Artinya apa? Dia mengalami satu hal yang orang lain yang tadinya melihat dia anak baik,
akhirnya mereka menilai anak ini, si itu mah jadi bandel, si itu mah jadi anak nggak bener, nah sebagainya ya. Oke. Nah, kita lihat bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, ada yang disebut dengan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perubahan status sosial seseorang, tapi berubahnya tidak tidak banyak ya. Contohnya nih ya, misalnya si Pak Dani nih, si Pak Dani ini guru di salah satu sekolah ya. Nah, kemudian dia pindah ke sekolah lain, status sosialnya sama nggak? Enggak. Karena apa? Dia dari satu sekolah ke sekolah lain, dia tidak ada perubahan, tetap menjadi guru meskipun mobilitas sosialnya berubah. Berubahnya apa? Lingkungan sekolahnya yang berubah. Artinya dia tetap jadi guru ya, dia tetap jadi guru ya. Berikutnya, mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini banyak sekali terjadi di lingkungan-lingkungan yang memiliki jenjang kepangkatan. Contohnya di TNI ya. Seseorang yang tadinya pangkatnya masih prajurit ya, prajurit misalnya pangkatnya kopral nih, lama-lama dia akan naik dari kopral, dari sersan dan sebagainya ya. Awalnya yang tadinya pangkatnya rendah, makin lama makin naik ya. Atau misalnya dari seorang guru, kemudian dia diangkat menjadi supervisor, supervisor diangkat menjadi kepala bagian dan sebagainya ya. Berikutnya ada yang namanya antar generasi dan intragenerasi. Nah, antar generasi dan intragenerasi itu misalnya begini, keluarga si A ya, bapak, ibu, anak dan sebagainya, tadinya hanya seorang petani ya, tadinya seorang petani. Kemudian karena dia rajin menabung, dia banyak mengambil ilmunya waktu dia masih menjadi petani, akhirnya dia punya modal. Nah, akhirnya dia bisa punya sawah sendiri, punya traktor sendiri ya, punya gudangnya sendiri, sehingga dia tidak lagi bekerja untuk orang lain, tapi dia adalah orang yang punya modal, orang yang punya sawah. Jadi dia mobilitasnya termasuk vertikal, tapi artinya bukan pribadi, tapi antar generasi. Jadi dari bapaknya nanti ke istrinya, nanti ke anaknya dan sebagainya ya. Sehingga otomatis kalau dikelola dengan benar, keluarga ini makin lama status sosialnya pasti akan naik ya. Dan yang terakhir ada yang namanya mobilitas sosial geografis. Nah, mobilitas sosial geografis itu kayak gimana sih? Contohnya gini, si A nih, katakan si A punya pekerjaan tetap di sini ya, punya pekerjaan tetap di sini misalnya sebagai montir ya. Sebagai montir di sini. Ternyata orang yang punya montir di sini mungkin karena saingannya berat dan sebagainya, dia nggak maju. Akhirnya dia pindah ke tempat lain ya. Dia pindah ke tempat lain. Nah, pindah ke tempat lain bisa berarti dia menjadi montir lagi, atau bisa juga dia banting setir. Artinya apa? Dia merubah pekerjaannya, misalnya jadi tukang gorengan misalnya ya, jadi tukang gorengan. Nah, setelah menjadi tukang gorengan, dia pendapatannya lebih baik. Nah, karena dia pindah, makanya dia menjadi lebih baik. Nah, inilah yang disebut dengan mobilitas sosial geografis. Artinya karena dia pindah ke satu tempat, makanya dia memiliki status sosial yang naik juga ya, seperti itu. Nah, udah selesai nih. Memang materinya cuma sedikit, supaya apa? Kamunya nggak terlalu pusing, kamunya nggak terlalu mikirnya susah ya. Nah, tugasnya ya tidak akan diberikan di dalam PowerPoint, tapi tugasnya adalah ya, kita balik lagi
Nah, dari sini tugasnya adalah kamu mencari satu artikel, ya carilah satu artikel, copy paste, ya copy paste, ya misalnya artikelnya tentang misalnya yang paling booming nih ya, misalnya Sule nih. Sule ini dia mengalami mobilitas sosial yang kayak gimana, ya? Memiliki mobilitas sosial yang kayak gimana nih? Apakah horizontal, vertikal, intragenerasi, atau geografis? Nah, bentuknya seperti apa? Dulu sebelum menjadi pelawak, menjadi komedian yang terkenal, ya, dulu dia ngapain sih? Nah, dia seperti apa? Kemudian pindah ke kota lain nggak? Pindah misalnya. Terus jadi apa? Nah, silakan kamu cari salah satu aja tokoh yang ada di Indonesia sajalah, nggak usah di luar negeri lah. Di Indonesia banyak sekali tokoh ya yang mengalami mobilitas sosial, ya. Itu salah satu contoh. Terus misalnya kemarin yang lagi booming nih, Nunung, yang ini ya, Sule sama Nunung nggak boleh dimasukin ya di dalam tugas kamu ya, karena sudah dikasih contoh. Nunung itu dia mengalami mobilitas sosial vertikal. Vertikalnya naik atau turun? Jelas turun. Kenapa? Yang tadinya dia terkenal karena dia mengkonsumsi sabu-sabu, akhirnya dia digerebek, dipenjara, ya. Nah, itu akibatnya apa? Dia menjadi turun popularitasnya, turun keuangannya. Kenapa? Dia harus direhabilitasi, ya. Artinya dia tidak boleh manggung lagi, tidak boleh syuting lagi selama masa dia direhabilitasi untuk memulihkan dia dari ketergantungan terhadap narkotika atau obat-obatan terlarang. Oke, seperti itu aja. Nanti kita ketemu lagi. Untuk tugas ini silakan sekali lagi dicari salah satu tokoh, ya, silakan di copy paste, ya, bukan linknya ya, tapi ceritanya. Terus kamu kasih jenis mobilitas sosial apa yang dialami oleh tokoh tersebut. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Yuk.